Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas sedikit ya terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Seperti di pertemuan yang sebelumnya, Ibu sudah sampaikan bahwa istilah bunga untuk di dunia perbankan atau di dunia ekonomi itu berbeda ya dengan di dunia kehidupan sehari-hari atau di misalnya dunia kesehatan kan biasanya biologi gitu tuh namanya flower gitu ya. Jenis-jenis flower-nya kan beda-beda. Nah, kalau di sini, bunga yang dimaksud di dunia ekonomi itu adalah interest gitu ya. Interest itu tertarik gitu kan sebetulnya ya. Interest dalam artian untuk menarik tentunya, untuk menarik nasabah-nasabah gitu. Nah, jenis-jenisnya di sini akan kita pelajari ya, nih ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Oke, kita bahas dulu yang pertama, ini terkait dengan bunga tunggal. Nah, bunga tunggal ini akan kita bahas berikutnya. Namun kita harus tahu dulu bunga itu apa gitu ya dalam dunia ekonomi dan dunia perbankan. Nah, bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Nah, jadi kita lihat dulu kasusnya, apakah kita itu akan menyimpan atau menabung atau mendepositokan gitu ya, atau kita tuh akan meminjam gitu ya, meminjam suatu sejumlah dana gitu ya dari koperasi atau mungkin dari dari perbankan gitu. Nah, si bunga ini gitu ya, kalau dalam dunia ekonomi adalah jumlah keseluruhannya gitu yang akan dibayar gitu ya, tapi tentunya sesuai dengan persetujuan bersama. Jadi sebelum ada apa namanya transaksi gitu ya pada saat transaksi itu harus ada penandatanganan dulu biasanya gitu ya, penandatanganan dulu, terkait dengan akad begitu, akadnya seperti apa. Nah kemudian, untuk menentukan atau memahami lebih jauh terkait bunga ini, di sini ada contohnya nih, seorang pedagang meminjam uang di bank sebesar 1 juta dengan perjanjian bahwa uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan uang pengembalian sebesar 1.200.000. Ini kan gampang ya. Awalnya 1 juta tuh dia minjemnya, kemudian dia harus mengembalikan 1.200.000. Nah, si 1 juta ini itu disebut modal gitu ya. Makanya nanti berikutnya kita sebut sebagai simbolnya M besar gitu ya. Sedangkan uang yang merupakan kelebihannya itu sebesar 200.000. Nah, itulah yang disebut dengan bunga atau jasanya tersebut gitu. Nah, kemudian di sini bunga tunggal, sekarang kita baru, bahas terkait bunga tunggal ya. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal atau besarnya, modal tetap gitu ya. Nah, seperti yang sudah diilustrasikan oleh Ibu pada pertemuan sebelumnya, jadi kita menghitungnya itu selalu pada modal awal, pada saat transaksi gitu, pada saat menabung atau pada saat meminjam gitu ya. Beda lagi kalau saat bunga majemuk, bunga majemuk mah bukan pada saat modal awal, tapi pada saat jumlah terakhir gitu ya, jumlah terakhir bulan kemarin berapa, barulah nanti kita, tentukan berapa bunganya gitu. Nah, besarnya bunga berbanding senilai dengan persentase dan lama waktunya, dan umumnya berbanding senilai pula dengan besarnya modal. Sehingga rumus umumnya itu ini I itu maksudnya adalah interest tadi gitu ya, jumlah bunga yang harus dibayar atau atau akan didapat gitu ya, sama dengan M. Awalnya pasti M nih semuanya ya. Di sini kenapa ada beberapa rumus gitu ya, ini bedanya kalau yang pertama ini, jika kita langsung menghitungnya per tahun begitu. Sementara untuk yang ini adalah per bulan, sementara yang ini adalah per hari gitu ya, kalau per harinya dihitungnya 360. Ada juga dunia perbankan atau koperasi yang menghitungnya itu per 365. Rumusnya mirip yaitu M dikali P per 100. P itu apa? P itu adalah bunganya berapa persen gitu ya. Sebetulnya P per 100 ini artinya misalnya 5% berarti 5 per 100 gitu ya. 10% berarti 10 per 100 gitu ya. Dikalikan dengan di sini adalah berapa kali periode yang kita hitungnya gitu. Kalau per tahun langsung dihitung T-nya berapa, tapi kalau misalnya ternyata dia itu berapa tahun tapi di bunganya itu ditunggalkan sebesar berapa bulan gitu ya. Nah, nanti si tahunnya dibagi 12 dulu. Tapi kalau kita mau menghitungnya itu per hari, maka si tahunnya itu dibagi 360 hari atau dibagi 365. Begitu ya, tergantung mana yang digunakan gitu kalau dalam 1 tahun. Nah, bisa juga kalau tahunnya tahun kabisat gitu ya, si banknya langsung menghitung juga kalau ada tahun kabisat berarti dihitungnya 366. Maka ini si periode tahunnya dibagi dulu 366. Oke, jadi kalau yang ini kita mau menggunakan yang mana?
kita pahami dulu di soalnya itu dia apakah per tahun, mau dihitungnya per bulan, per hari, dan harinya yang mana begitu ya. Oke. Nah, ini ada contohnya nih. Jika besar bunga tunggal sebuah pinjaman per bulan, ya, berarti per bulan. Berarti tadi yang kita gunakan yang ada T per 12-nya ya, adalah 8% atau 8 per 100. Berapa jumlah uang yang harus dikembalikan jika ia meminjam 1 juta rupiah dan dikembalikan setelah 10 bulan, katanya gitu ya. Oke, ternyata kita lihat bahwa bunganya atau P-nya itu 8% per bulan. Kemudian modalnya itu sebesar 1 juta yang dia pinjam dan, berapa kali periode pembayarannya adalah 10 bulan karena dia kan per bulan selama 10 bulan. Berarti, kalau yang ini langsung ya 10 bulan, T-nya sama dengan 10 bulan. Nah, ditanyakan jumlah uang yang harus dikembalikan. Nah, jumlah uang yang harus dikembalikan itu berapa gitu ya. Nah, kalau di sini rumus ini kan baru bunganya berapa gitu ya, sementara yang di pertanyaan kita kan jumlah uang yang harus dikembalikan, berarti bunganya kita hitung dulu berapa, nanti ditambahkan dengan modalnya. Makanya di sini langsung dikasih clue M ditambah I-nya sama dengan berapa gitu ya. Nah, karena tadi ini per bulan, maka kita gunakan rumusnya yang ini, I besar sama dengan M besar kali P per 100 kali T per 12. Kita langsung substitusikan, M-nya adalah sebesar 1 juta, kemudian dikalikan dengan P-nya sama dengan 8% tadi ya, maka kita ubah menjadi 8 per 100 gitu ya. Dikali, nah selama berapa bulan? 10 bulan, maka di sini 10 per 12. Dan hasilnya ini boleh pakai kalkulator atau boleh pakai Excel gitu ya. Hasilnya itu adalah 66.666,67 gitu ya. Itu adalah jumlah bunga yang harus dikembalikan atau jumlah jasanya itu sebesar 66.666,67. Nah, jadi dia harus ngembaliin uangnya berapa? Bukan hanya ini dong yang dikembalikan ya, bukan hanya jasanya, tapi juga modalnya harus dikembalikan. Maka tinggal kita jumlahkan modalnya ditambahkan dengan jumlah bunga atau jumlah jasa yang harus dia bayar. Jadi totalnya 1 juta tambah 66.666,67 hasilnya sama dengan 1.066.666,67 seperti itu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami karena berikutnya kita akan lanjut ke bunga majemuk ya. Oke. Nah, terkait bunga majemuk ini kita mulai dari pengertian dan konsep bunga majemuknya terlebih dahulu. Jika kita menyimpan modal berupa uang di bank selama periode bunga tertentu, misalnya 1 tahun, maka setelah 1 tahun kita akan mendapatkan bunga sebesar P% kali gitu ya, modal yang kita bungakan. Jika bunga itu tidak kita ambil tetapi ditambahkan pada modal awal untuk dibungakan lagi pada periode berikutnya, sehingga besarnya bunga pada setiap periode berikutnya berbeda-beda jumlahnya gitu ya, menjadi bunga yang berbunga. Jadi kalau bunga tunggal itu tadi kan selalu dihitung itu berapa persen tadi itu gitu ya, berapa persen tadi 8%. 8%-nya dari 1 juta gitu ya. Nah, kalau di bunga majemuk ini gitu ya, si 8%. 8% dari 1 juta per bulannya gitu ya, berapa. Nah, nanti bulan berikutnya itu dihitungnya bukan dari 1 juta, tapi dari 1 juta setelah ditambahkan 8% dari bulan sebelumnya gitu ya. Tentunya kemungkinannya mana yang lebih besar gitu ya, yang akan mengakibatkan jumlah totalnya lebih besar nanti kita lihat ya, apakah bunga tunggal atau bunga majemuk gitu. Nah, sehingga bunga pada setiap periode berikutnya berbeda jumlahnya dan dikatakan modal tersebut dibungakan atas dasar bunga majemuk begitu ya. Nah, perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk nih. Bunga tunggal dihitung berdasarkan modal yang sama setiap periode, sedangkan bunga majemuk dihitung berdasarkan modal awal yang sudah ditambahkan dengan bunga pada periode sebelumnya gitu. Oke, ini contohnya terkait dengan perhitungan nilai akhir modal ya. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini, yakni MN itu adalah modal setelah tahun ke N, begitu ya. Setelah N tahun, itu sama dengan modal awal dikalikan 1 ditambah bunganya gitu ya, berapa persen, berarti berapa per 100, dipangkatkan dengan N-nya. Nah, seperti yang sudah beberapa pekan lalu Ibu sampaikan kalau ada rumus seperti ini berarti mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Tentunya adalah
pembagian dulu ya, yang ada dalam kurung dulu gitu kan. Nah, yang ada dalam kurung dulu ya ada penjumlahan, ada pembagian. Maka yang kita kerjakan pertama adalah pembagian dulu, setelah dibagi baru dijumlahkan. Setelah itu baru dipangkatkan dulu gitu ya, dipangkatkan dulu baru dikalikan dengan M-nya. Jadi walaupun M-nya ini di awal, tapi yang awal kita kerjakan itu adalah yang ini, ditambah 1, dipangkatkan N dikali M, begitu ya teman-teman ya. Oke, contohnya nih, carilah nilai akhir modal besarnya 200.000. Ini modal awalnya ya, ya ini modal awalnya 200.000, berarti M-nya 200.000, dibungakan secara majemuk 10% tiap semester. Berarti tiap semester itu kan per 6 bulan sekali, selama 1 tahun 6 bulan. Nah, saya tanya dulu, kalau per semester, terus selama 1 tahun 6 bulan, berarti ada berapa semester? Ada 3 semester berarti gitu kan ya. Nah, berarti dia periode pembayarannya akan ada 3 kali periode pembayaran. Nah, diketahui tadi P-nya 10% per semester, gitu. Ini 10% per semester. Kemudian M-nya sama dengan 200.000. Kemudian N-nya sama dengan 1 tahun 6 bulan, berarti ini sama dengan 3 semester tadi gitu ya. Sehingga langsung kita substitusikan untuk menentukan modal akhir setelah N tahun sama dengan M kali dalam kurung 1 tambah P per 100 dipangkatkan N. Kita substitusikan, M-nya berarti tadi 200.000 dikalikan dengan 1 ditambah karena tadi bunganya adalah 10%, maka kita tuliskan 10 per 100. Jangan 10% per 100 ya, tapi maksudnya per 100 ini adalah mewakili persennya gitu. Dipangkatkan dengan 3. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian dulu. 10 per 100, 0,1 boleh pakai kalkulator. Ditambah 1, 1,1 hasilnya gitu ya. Dipangkatkan 3. 3-nya dari mana tadi? 3-nya adalah 1 tahun 6 bulan, tapi bayarnya per semester gitu kan ya. Artinya ada berapa periode pembayaran? 3 gitu. Jadi kalau 1 tahun 6 bulan, tapi dia bayarannya per bulan, berarti itu akan ada 18 gitu ya, dipangkatkannya 18. Karena ini 1 tahun 6 bulan dan tiap semester, maka dipangkatkan 3. Nah, kemudian kita pangkatkan 1,1 dipangkatkan 3 hasilnya ini, dan kemudian terakhir baru dikalikan dengan 200.000. Dan hasilnya setelah 3 semester itu adalah 266.200 yang harus dia kembalikan dari ini ya, dari modal awalnya sebesar 200.000 gitu ya. Dia minjemnya 200.000 selama 1 tahun 6 bulan, dia harus mengembalikan sebesar 266.200 gitu ya. Itu kalau misalnya bayarnya tepat waktu per semester gitu ya. Biasanya ada beberapa koperasi atau mungkin bank gitu ya, atau mungkin sekarang tuh kan banyak e-commerce itu ada dendanya juga kalau misalnya terlambat gitu ya. Oke. Nah, berikutnya nih ada satu contoh soal yang cukup menarik nih. Jadi biar teman-teman juga tahu gitu ya, apa sih bedanya ada bunganya tuh misalnya bunganya sama, tapi kok hasil akhirnya beda gitu ya. Nah, kita akan coba nih. Saya bacakan dulu contoh soalnya. Ini seorang pengusaha membutuhkan pinjaman untuk menambah modalnya sebesar 50 juta. Nah, kemudian ada beberapa tawaran pinjaman dari beberapa tempat. Di antaranya ada koperasi A, ada koperasi B, kemudian ada bank C dan bank D gitu ya. Nah, kemudian dari setiap tempat ini ada beberapa peraturan katanya gitu ya. Kalau koperasi A ini memberlakukan bunganya itu secara tunggal gitu ya. Sebesarnya 10% per tahun. Tapi dia maksimalnya 5 tahun gitu ya. Koperasi B memberlakukan bunga majemuk sebesar 5% per 6 bulan gitu ya. Dan ini maksimalnya 5 tahun. Bank C memberlakukan bunga majemuk sebesar 2,5% per 3 bulan sekali gitu ya. Dan ini maksimalnya adalah 4 tahun. Kalau Bank D memberlakukan bunga majemuk sebesar 3% per 3 bulan, ini dan maksimalnya 4 tahun. Nah, Anda ini diminta untuk memberikan rekomendasi pada pengusaha tersebut gitu ya. Pinjaman mana yang akan Anda sarankan gitu ya? Apakah di koperasi A, di koperasi B, di Bank C atau di Bank D? Dengan asumsi dari pengusaha tersebut, saya pingin total akhirnya yang harus dikembalikan adalah sekecil mungkin gitu ya, seminimal mungkin.
Oke, mari kita, coba kerjakan, dan akan saya coba kerjakan menggunakan Excel ya supaya lebih mudah.